Apa pernah kejadian? Itu kejadian jamaah padanya. Beliau puasa, kemudian lupa, kemudian beliau makan. Makannya dalam keadaan lupa, tapi saya campur dalam lupa. Nyuruh, cuma lewat rasa pilihan, tahu apa dia. Pertanyaan, puasanya sah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Puji dan syukur adalah kita anjurkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, hidayah dan hidayah kepada kita semua, sehingga berkelimpahan nikmat, rahmat, hidayah dan hidayah inilah kita dapat bertemu di Masjid Nurul Falah yang sangat kita cintai ini dalam rangka melaksanakan kegiatan tahlil Ramadan untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Kemudian salawat berangkaikan salam pada senantiasa kita doakan kepada Allah agar senantiasa dicurahkannya kepada junjungan umat Islam sedunia, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu, Bapak Camat dan Bapak Wali Negari Ibu kamu. Kemudian Ustaz Yogi dan Ustaz Andri selaku seksi dakwah, kemudian segenap pengurus masjid dan Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang insyaallah kita semua yang hadir berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kajian kita Bapak Ibu fikir menyambut bulan suci Ramadan. Amal tu poin saja Bapak Ibu. Bukan tanya sahabat. Ketika kita puasa Ramadan, kemudian kita jabur sahur ambil 7 minit, 10 minit menjelang sahur baru kita jabur. Kemudian makan, minum, kemudian ambil lauk nasi dan sebagainya. Kemudian ketika 3 sampai subuh, tiba-tiba azan subuh lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pertanyaan, capek dia lihat atau stop makan dan minum? Stop atau capek lanjutkan, habiskan capek. Kalau mubazir, apa yang kita lanjut? Stop atau lanjut? Ada yang stop, ada yang lanjut. Ustaz, mana kita kerajuan? Kalau azan berkumandang, kita sedang makan, masih ada beberapa sulai Bapak Ibu. Mana kita kerajuan? Bukan Ustaz yang menjawab, tapi ulama yang menjawab. Dalil hadis Nabi mengatakan, "Idza sami'a ahadukumul nida", kalau kalian mendengar panggilan azan, wal ina'u fi yadihi, sedangkan di tangannya, di piringnya masih terdapat makanan, habiskan. Oh, dulu ada sudah seribu. Ibu ditangkap, yes. Halulai. Jadi dalil yang pertama, kalau azan berkumandang, kita sedang makan, habiskan. Sedangkan dalam Al-Quran Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah, "Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Makanlah, minumlah kalian sampai kapan? Sampai azan berkumandang. Kalaulah Allahu Akbar, Allahu Akbar, stop makan dan minum. Apa ceritanya Bapak Ibu? Tadi Nabi menyebut lanjut makan, kini Allah menyebut stop makan. Mana kita kerajaan Ustaz? Yang salah tak boleh memandikan. Oh, kita ikut Allah, kalau Allah lebih besar. Tak, bukan itu jawaban. Jawabannya dari yang ketiga. Ternyata di zaman Nabi Bapak Ibu, azan subuh itu 2 kali.
Azan yang pertama setengah jam sebelum waktu subuh masuk. Siapa yang azan Ustaz? Bilal bin Rabah. Sedangkan azan yang kedua, itulah waktu azan subuh sebenarnya. Siapa yang azan Ustaz? Abdullah bin Ummi Maktum bin azannya ketika waktulah masuk. Jadi perintah Nabi capek dihabiskan ketika azan yang pertama. Kalau waktu subuh lah masuk, stop makan dan minum Ustaz. Tapi kan mubazir Ustaz, mana talambil jago. Jadi kalau ada azan berkumandang, stop makan dan minum. Kemudian yang kedua yang ingin kita bahas Bapak Ibu, masalah komisalkan beko habis isya, itu misal contoh, beko habis isya kita lah tarawih, beko kita lah tarawih, berarti biswa subuh kita lah sahur atau Bapak Ibu. Kalau beko isya kita lah tarawih, berarti biswa subuh kita lah boleh sahur, lah boleh puasa biswa. Nah, ini yang bertanya, kalau beko malam habis isya kita tarawih, biswa kita lah boleh puasa, subuh kita sahur. Pertanyaan, bila mulai kuliahnya kita berniat berpuasa? Habis tarawih sah kuliah. Bila yang kedua lagi? Sebelum makan sahur kuliah. Bila lepas? Sebelum makan sahur kuliah. Sedang makan sahur silakan. Habis isya kuliah. Sebelum lalu dak faham. Bila mulai kita kuliah, kini habis solat maghrib kita lah kuliah memulai niat. Sengaja aku puasa Ramadan untuk esok hari lah sah. Bila kita mulai habis maghrib kini, setiap habis berbuka lah kuliah kita niat untuk puasa esok hari. Jadi ingat Bapak Ibu, kalau bisa niat itu jangan ketika sahur. Kalau makan kemudian lupa kita sahur, masalah jadinya puasa. Kemudian yang ketiga, masuk kita pembahasan Bapak Ibu, mubtina tusum, hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Nah, ini apa tadi? Ibu jualan puasa. Kemudian ketika siang kita solat. Sebelum solat kita tentu mau buat dulu berwudu. Kemudian gumur-gumur. Pertanyaan, ketika gumur-gumur kita sedang puasa, puasa kita sah atau tidak? Sah atau tidak apa itu? Sah. Kalau gumur-gumur ketika mau dua, sah. Nah, ini yang bertanya. Kalau kita gumur-gumur jujur pokat kuliah tidak. Kalau serius gumur-gumur jujur pokat kuliah tidak. Dah kuliah. Kini bukan pakai mic, tadangan sampai luar. Aku sampaikan gumur-gumur jujur pokat kuliah. Apakah serius kan? Tunggu dulu. Kalau ibu coba gumur-gumur jujur pokat, silahkan. Tapi kalau tangan luasa setetes, batal puasa. Ustaz, mengapa contoh jujur pokat? Biar kita lama faham Bapak Ibu, yang membatalkan bukan gumur-gumurnya, yang membatalkan itu menelan. Kalau sekedar dimulai, tak batal. Ustaz, aku yakin kalau gumur-gumur jujur pokat, aku yakin pasti setetes ada yang masuk. Kalau kita yakin ada yang masuk, jangan gumur-gumur jujur pokat. Maknanya apa? Yang membatalkan hanya gumur-gumur. Maya rancang Ustaz, ketika solat puasa gumur-gumur atau tidak? Walaupun gumur-gumur itu sunnah di antara sunnah Allah, sedangkan puasa Ramadan itu wajib, tapi tanwa darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Kalau memang itu sunnah, tapi takwi puasa kita batal, lebih baik ditinggalkan saja. Jadi ketika puasa, tak usah kita gumur-gumur. Ustaz,
kalau itu yang membatalkan puasa barang 9. Kemudian ketika kita keluar dari masjid, kita faham mana yang membatalkan puasa, mana yang tidak membatalkan puasa. Yang pertama, ada ibu yang mencatat bacanya. Yang pertama yang membatalkan puasa, idkhalu syai'in, memasukkan sesuatu ila khamsati ajwa, ke dalam 5 rongga di tubuh kita. Yang pertama, memasukkan sesuatu ke dalam 5 rongga. Yang pertama, mulut. Yang kedua, hidung. Yang ketiga, telinga. Yang keempat, maaf cakap, kemaluan. Yang kelima, dubur belakang. Ustaz, lain kan mungkin masuk lewat dubur kita Ustaz, bisa jadi. Contohnya, ada di antara ibu apa yang lalu buang air besar susah, kemudian baik kapal dia diubah jawab tegar ayam dia ada namanya mikrolak. Dia tahu mikrolak apa itu? Itu mikrolak kita bagi dimasukkan lewat dubur, rusak, batal puasa kita. Walaupun ulama beda pendapat, cuma jumhur mayoritas mengatakan tidak sah. Yang pertama, mulut. Tapi ini kita bahas tadi kalau tertelan. Yang kedua, hidung. Ustaz, di mana batai yang batal Ustaz? Khaysyum, melewati di siku. Kalau kita istinsyaq, menghirup air, sakit di siku tidak boleh. Sakit itu batas yang batal. Yang ketiga, telinga. Kalau Profesor Wahbah Zoini Majawi masukkan kian kita ke dalam telinga, kalau ada rongga yang tidak mampu dimasuki kelingking, itu batas yang membatalkan. Jadi itulah 5 macam. Nah, salah satunya mulut. Kini yang bertanya ada orang makan membatalkan puasa, tapi makan dalam keadaan lupa, puasanya batal atau tidak? Batal atau tidak? Tidak. Nah, kini ada masalah. Ustaz, apa pernah kejadian? Itu kejadian jamaah padanya. Beliau puasa, kemudian lupa, kemudian beliau makan. Makannya dalam keadaan lupa, tapi secambur gadang nyuruh, cuma memang lah pilihan tapuah balik. Pertanyaan, puasanya sah atau tidak? Ya, nyuruh, cuma secambur gadang. Pertanyaan, puasanya sah atau tidak? Kalau lupa, sah. Memang murni lupa, sah tidak? Sah. Walaupun saja buang gadang. Bakal serupa itu Ustaz. Man akala aw syariba nasiyan. Siapa yang makan, minum dan lupa, at'amahu Allah wa saqahu. Allah sedang berikan mereka makan dan minum gratis. Apa pernah kejadian? Aku waktu itu bagi pembukuan di Bukit Yusri Bapak Ibu. Dah selesai bagi pembukuan, kemudian masuk foto. Kemudian istri aku menjawab, ada yang lalu kita wanilai. Aduh, lotek, baiklah. Dia ditunggu dia tu. Ambil tunggu dia tu. Ketika nunggu dia tu, main apa sampai menunggu istri. Tangan kanan aku masuk ke tampik bakwan. Masuk ke tampik bakwan, kamu makan cik. Habis cik, kamu makan cik lagi. Habis waktu itu 7 hari. Ketika kau makan yang ke-8, baru segini tiba istri aku. Puasa bi. Alhamdulillah. Bapak alhamdulillah bukan astagfirullah. Kalau astagfirullah awak salah. Bapak
Maka alhamdulillah itu nikmat min ni'amillah, itu nikmat dari Allah. Jadi ingat Bapak Ibu, walaupun dia lupa, puasanya tetap sah, tidak ada masalah. Walaupun sambil yang kadang kanyang parinya, tidak ada masalah. Kalau karena lupa. La yusammal insanu insanan illa binisyani. Manusia dinamai manusia karena sifat lupanya. Jadi yang pertama, memasukkan sesuatu ke dalam 5 roda. Yang kedua, yang membatalkan puasa, muntah yang disengaja. Itu batal. Muntah yang disengaja, Ustaz. Contoh, kalau mereka ibu jual pampaika Pekanbaru, ketika di Pangkalan jalankan agak berkilo-kilo, mual darat, muntah. Pertanyaan, puasa itu sah atau tidak? Sah. Bapa sah karena tidak sengaja. Atau ada wanita hamil muda kemudian muntah, batal puasanya tidak? Tidak, karena tidak sengaja. Ustaz, yang batal Ustaz? Yang dia telunjuknya berbeda, yang masuk kamulik. Itu yang batal. Memancing muntah tadi kedua, itu yang membatalkan puasa. Yang ketiga, yang membatalkan puasa, berhubungan suami istri. Ustaz, kalau lupa, nah jadi lupa. Kalau makan, jangan lupa. Kalau berhubungan suami istri, suami lupa, istri bisa bagian. Istri lupa, suami bisa bagian. Lupakan dua-duanya, berarti direncanakan. Jadi kalau berhubungan suami istri, membatalkan puasa kita. Ustaz, hukumannya Ustaz, bayangkan Bapak Ibu, sudahlah puasa kita batal, wajib diqadha dan wajib membayar kafarat. Para kafaratnya Ustaz, yang pertama memerdekakan budak perempuan. Ustaz, zaman kini mana budak? Ambil pilihan yang kedua, siyamu syarainil mutatabi'ain, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau 2 bulan berhari Bapak Ibu, 60 hari kali 28 batal puasa itu, ulang dari pertama karena berturut-turut. Sebulan saja tak kalau bertahan, apalagi 2 bulan. Ambil pilihan yang ketiga, it'amu sittina miskinan, memberi makan 60 orang miskin. Itu je Bapak Ibu. Jadi hati-hati, suami istri berhubungan batal puasa. Ustaz, kalau sekadar bersenggama atau kalau seorang perempuan suami istri ketika puasa bagi duit tidak batal. Ustaz, suami mencium istri tidak batal karena Nabi pernah mencium Aisyah ketika sedang puasa. Jadi yang batal yaitu berhubungan suami istri. Yang keempat, keluar mani dengan sengaja. Itu batal. Kalau tak sengaja, tak batal. Ada laki-laki mimpi basah, lalu di siang hari keluar mani, maka tidak batal puasa. Kalau tak sengaja. Yang kelima, 6 dan 7, haid, nifas, melahirkan. Yang kelima haid, yang keenam nifas, yang ketujuh melahirkan. Batal. Contoh, aku fokus ke ibu-ibu saudara. Ibu dari subuh sampai maghrib puasa. Ada yang bodoh di sini. Yang ibu kamu masih muda, cuma 30 tahun. Jadi apa yang paling muda? Atau ibu punya anak tadi, punya cucu muda. Jadi dari pagi sampai maghrib puasa. Kemudian jam 6.25 azan maghrib, tapi jam 6.22
darah haid timbul. Berarti malam ini dia menjelang berukul berapa itu? 5 minit. Kalau darah haid berukul sementara, pertanyaan, puasanya sah atau tidak? Sah tidak? Karena sakit ringan. Sah atau tidak? Sah. Sah karena 5. Kalau ada menit baru, kita mau sampaikan, jangankan 5 minit, samini menjalan bangko, tipu darah haid, batal puasanya. Faham ya? Ya Allah, konflik ini tidak ada cerita batal. Ustaz, dalam mata wanita terbaru, hampir menilai menjelang bangko, tipu darah haid, siu-siu masuk itu indah. Inna Allah la yudhi'u ajra man ahsana amalan. Allah tidak akan menyia-nyiakan amal kita. Walaupun puasa itu batal, wajib diqadha, tapi pahala itu tetap dapat. Yang karena nifas, yang ketujuh melahirkan. Nah, kini yang mudah pertanyaan beliau. Bapak, kemungkinan tidak ada wanita akhwat 30 tahun tidak pernah puasa. Wanita 30 tahun tidak pernah puasa, meninggalnya masuk surga, mungkin tidak? Mungkin tidak tahu berapa itu, mungkin tak 30 tahun tak pernah puasa, meninggalnya masuk surga, mungkin tidak? Mungkin tidak? Masalahnya boleh waktu puasa. Mungkin, apa mungkin? Kita mau jawab, mungkin atau tidak? Mungkin. 30 tahun tak pernah puasa, meninggalnya masuk surga, mungkin atau tidak? Mungkin. Bagaimana mungkin? Menyusui, kita cari. Wanita ko nikah umur 6 tahun, umur 7 tahun, hamil 9 bulan, kemudian melahirkan, menyusuikan 2 tahun maksimal. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-rida'a. Wanita menyusui maksimal 2 tahun, habis 2 tahun putus dari menyusui. Ketika berarti anggap sajalah 3 tahun sambung hamil. Ketika lah selesai menyusui, lah kamang bayutan hamil loya, hamil melahirkan, menyusui 3 tahun itu. Lah kamang bayar hamil loya. Akhirnya anaknya 5 balik orang. 5 balik orang. Lah kamu bayar, lah tak bisa hamil, lah tak ada haid. Kemudian ketika lah kamu bayar, meninggal. InsyaAllah masuk surga. Bakal masuk surga, hamil itu ibadah. Jadi ibu-ibu, kalau Pak Malik puasa, hamillah cocok. Jadi ibu-ibu, jadi wanita hamil, melahirkan, menyusui, jangan memikir tanda. Kalau suami kita namanya ibadah. Jadi jangan jadikan alasan utamanya dan hamil jangan. Nah, kalau kini kita bahas. Ibu kan banyak yang turun. Ibu sejak ganti dulu tu apa? Kan kadang kita masa lalu kita kadang buruk, kadang kita dulu masuk jahiliyah, ketika puasa, kadang kita makan, kita batal, kita bantu dan lain sebagainya. Bantu dalam tanda kutip makan diam-diam. Kemudian kini
usialah 60 lah 70 tahun, 50 tahun lah hijrah, hutang dulu tetap wajib dibayar. Nah, kira katanya, apa ibu-ibu setiap tahun dari gaji sampai kini hutang banyak. Waktu masih haid, tak mungkin hutang kita, tak mungkin puasa kita full 30 hari, tak mungkin. Pasti ada haid kita. Dalam mazhab Syafi'i normalnya 7 hari standarnya. Setiap tahun 7 hari hutang kita. Tambah pula anak kita banyak, hamil, menyusui, kadang 30 hari kita dah puasa. Kini apa tanya? Hutang kita banyak atau tidak? Banyak. Tunjuk tangan ibu yang lah membayar lunas angkatkan. Kalau benar, dimana? Alhamdulillah. Allah yang ada lunas ya. Aku yakin selain ibu berdua banyak yang ada lunas. Utang kita masih melumpah. Ustaz, baca menggantinya Ustaz, baca membayarnya. Utang wajib dibayar, harus kita tunaikan. Sedangkan jumlah nominalnya kita dah tawar. Baca membayarnya, kita lihat jalan keluar. Kini hari apa Bapak Ibu? Selasa, Biswa, Rabu, Biswa Jalai, Kamis. Ada puasa sunnah tidak? Lagi. Puasa sunnah Kamis. Setiap ibu jawapan puasa sunnah Senin, Kamis kah? Puasa ayam berbeda, puasa putih 3 balik, 4 balik dan 5 balik setiap pertengahan bulan kalender Hijriah. Kemudian ditambah pula puasa Arafah, kemudian tambah pula puasa Ashura. Setiap puasa sunnah. Niatkan di situ niat qada. Dalam pembahasan fikih namanya tasyrik fil niyah, menggabungkan banyak niat, atau at-tadakhul fil niyah, menggabungkan banyak niat dalam satu hari. Kuliah tidak bukan ustaz yang menjawab, tapi saya yang menjawab, ulama kita. Dr. Ali Jum'ah, salah seorang mufti Abiyat al-Misriyah Sahih, guru besarnya Ustaz Yogi dulu. Dalam fatwa beliau, Darul Iftah al-Misriyah mengatakan yasihul muslim, kuliah bagi muslim menggabungkan 2 niat dalam satu hari sah. Lajnah Daimah Saudiyah, ulama di Arab Saudi mengatakan sah, MUI mengatakan sah dengan syarat yang digabungkan wajib je, sunnah je. Contoh, qada membayar hutang wajib atau tidak? Puasa sunnah Senin Kamis wajib atau tidak? Sunnah. Digabungkan dalam satu hari sah dan kuliah. Yang tak kuliah ada menggabungkan 2, puasa wajib, yang cik wajib, yang cik wajib digabung dalam satu hari tidak sah. Contohnya Ustaz, ibu jawapan punya hutang qada wajib atau tidak? Wajib. Tiba-tiba kita pernah punya nazar. Ada nazar. Nazar wajib atau tidak? Wal yufu nuzurahum, kata Allah. Bayar, tunaikan nazar-nazar kalian. Ibu bapak pernah punya nazar, ya Allah, kalau aku dapat pinatu sarko sakakri, ya Allah. Kalau dapat pinatu sarko beliau, ambil puasa sehari, rukunnya dapat betul. Oh tidak, yang lain boleh lah begini, yang lain dapat mirip beliau, akhlaknya mirip, kemudian nazar harus tertunaikan, digabungkan dalam satu hari tidak sah. Kalau Imam Ibn Hasan Al-Syaibani beliau mengatakan suara tatawu'an,
berubah menjadi puasa sunnah, tidak puasa wajib. Qada tidak terbayarkan, nazar tidak dia tunaikan. Yang dia puasakan dalam hal tersebut hanya puasa sunnah biasa. Jadi Bapak Ibu, sunnah dan wajib digabung dalam satu hari sah. Wajib dengan wajib itu yang berbeda. Yang kedua, pertanyaan berikutnya dokter. Aku kabarnya begini. Ada wanita hamil, menyusui, hamil dan menyusui. Utangnya banyak. Pertanyaan, qada saja atau fidyah saja, atau qada dan fidyah sekaligus? Mayan dilakukan. Kedua-duanya qada saja, tergantung situasi si wanita tadi. Kalau wanita tadi misalkan unian bukan awal jauh, siapa muli? Iya, uni siapa muli? Dina. Bu Dina, beliau hamil. Ketika beliau hamil, fisik beliau sehat, jasmani beliau tidak ada masalah. Kalau beliau puasa, beliau tahu sehat, tidak ada masalah. Tapi dokter mengatakan, Bu Dina, kalau ibu paksa puasa, kalau ibu lanjut puasa, fisik ibu sehat, tapi anak tak dapat nutrisi, anak tak dapat suplai makanan, anak tak dapat gizi. Kalau serupa itu, beliau kan tak puasa, wajib membayar dua sekaligus. Yang pertama qada dan yang kedua fidyah, wajib beliau bayar. Maka misal beliau sehat tapi takui anak bapa, wajib dua, qada cien, fidyah cien. Tapi yang disamalah Udina siapa? Jangan takui itu. Siapa? Murni. Bu Murni beliau hamil. Mungkin dia faktor keturunan, jadi bawaan beliau lemas, letih, tenaga datuk. Sudahlah beliau lemas, lebih latihan panik, fisik dah kuat, lemah. Tambah pula takui anaknya bawa kalau puasa. Sudahlah beliau dah tahu, tapi lo nak bawa dan beliau memutuskan tidak puasa. Dalam kondisi serupa itu, beliau hanya diwajibkan membayar satu saja, yaitu qada tanpa fidyah. Faham Bapak Ibu? Jadi kalau fisiknya sehat, takwi anak bawa wajib dua. Kalau fisiknya lemah, takwi anak bawa yang diwajibkan hanya satu, yaitu qada saja. Ustaz, berarti wanita yang hamil, menyusui, dan fidyah saja Ustaz, tidak ada. Karena fidyah hanya untuk dua golongan. Fidyah saja tanpa qada, hanya untuk dua golongan. Yang pertama, orang yang lansia, tua renta, fisiknya tak tahu. Jangankan puasa tepat waktu, makanya qada tidak diwajibkan. Puasa biswa hari kini saja dah tahu, apalagi qada. Jadi kalau orang tua, lansia, tak usah puasa, tak perlu mengqada, hanya bayar fidyah. Yang kedua, orang yang fidyah saja tanpa mengqada, nyobodoh, cuma penyakitan. Penyakitnya tak mungkin sembuh-sembuh, atau sembuhnya lama. Aikon tak perlu qada, tak usah puasa, cuma fidyah saja. Siapa golongannya Ustaz? Dua. Apabila diskusi sama dokter Bapak Ibu, ketika kajian di rumah sakit di UKI, aku tanya, kira-kira apa penyakit
Yang puasa tak bisa makan, tak punya terawih. 2. Yang pertama, penyakit asam lambung kronis. Terawih saja makan sakit muntah-muntah. Puasa sehari lambung rusak. Sarap kau jangankan puasa, haram. Tak punya puasa. Wala tulqu biyadikum ila tahluka. Jangan kalian jerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. Penyakit yang kedua, gagal ginjal, harus cuci darah dia sebentar, makan teratur, tak bisa puasa, cukup beliau membayar fidyah, tidak perlu mengqadha. Jadi kan Bapak Ibu, itulah kemuliaan dari syariat. Kerana tugas syariat itu Raf'ul haraj, mengangkat kesulitan, tidak membebani umat Islam. La yukallifullahu nafsan